Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia kenikmatan berupa hadir di rumah Allah, di masjid yang penuh barokah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, rupa-rupanya setelah kita berkali-kali bertemu malam Selasa, malam ini adalah malam Selasa terakhir sebelum kita bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka mungkin di malam-malam yang lain Bapak Ibu sudah mendengar bahasan tentang fikih puasa. Tidak elok rasanya pada malam Selasa yang biasa kita membahas fikih, kita tidak memperdalam fikih puasa. Ya, memang di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah kemarin sudah kita sampaikan, ya, di antara bab yang sudah kita bahas adalah bab puasa. Tapi kita akan memakai kitab yang lain juga di dalam mazhab Syafi'i yang berkaitan masalah babus syam atau bab puasa. Dan insya Allah kitab ini yang akan kita bahas nanti, semoga Allah panjangkan umur kita semua, nanti selepas bulan Ramadan. Insya Allah di bulan Syawal kita akan membahas kitab ini, yaitu kitab Al-Yaqut An-Nafis. Ini saya sangat berbahagia sekali membahas kitab ini karena saya mendapatkan ilmu dari pensyarah kitab ini juga penuh dengan perjuangan. Daurah dengan beliau selama 40 hari, setiap hari dari pagi sampai siang selama 40 hari. Bagaimana Bapak Ibu setua saya harus meninggalkan waktu yang luar biasa itu untuk mengkaji kitab ini, sehingga dulu ketika takmir Jamasbah menyampaikan untuk mengajak kami untuk ikut kembali meramaikan majlis taklim di Masjid Jamasbah ini, saya minta izin untuk menyelesaikan dulu kitab ini sebelum nanti insya Allah akan saya tularkan kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Jamasbah. Dan insya Allah kemarin kita awali dengan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah supaya kita agak sedikit punya gambaran apa sih mazhab Syafi'i itu, dan kemudian nanti setelah ini baru kita maju ke kitab yang lebih tebal, yaitu kitab Al-Yaqut An-Nafis. Bapak Ibu rahimakumullah, menyingkat waktu, as-saum, puasa. Puasa itu secara bahasa artinya al-imsak atau menahan. Ya, jadi menahan itu makna asli dari puasa. Secara syar'i adalah menahan dari segala hal yang membatalkan dengan cara khusus. Itu makna dari syar'i, yaitu menahan dari segala hal yang membatalkan dengan bentuk yang khusus. Saya kira kita semua paham bahwa puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan yang tentu yang kita bahas di sini tentu adalah puasa yang wajib. Kewajiban puasa seperti yang dibacakan oleh Imam sholat maghrib tadi adalah tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, ini salah satu dalil bahwa puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum beliau. Maksudnya adalah umat-umat Nabi sebelum beliau. Ya, Nabi Isa menyuruh umatnya berpuasa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seluruh para nabi memerintahkan umatnya untuk berpuasa dengan dalil ayat ini, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, dalil dari hadis adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal: syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Ya, ini kadang ada hadis yang lain didahulukan puasa daripada haji, tapi di hadis ini dia dahulukan haji, setelah itu baru puasa Ramadan. Kemudian ada syarat-syarat wajibnya puasa. Ya, artinya seseorang itu berkewajiban menunaikan puasa. Puasa apa yang dimaksud? Tentu puasa Ramadan. Ya, seseorang itu wajib melaksanakan puasa Ramadan itu jika terpenuhi 5 hal ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pertama tentang sebelumnya, ya, sebelum kita bahas 5 hal wajibnya seorang berpuasa, adalah bagaimana seseorang itu mengetahui masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan itu ya secara umum ya dengan 2 hal. Yang pertama, istikmal Sya'ban salasina yauman, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ketika apa? Ketika malam 30 ya, malam 30 Sya'ban tidak terlihat hilal bulan Ramadan. Ya, jadi besok malam atau malam apa berarti? Sekarang itu hari masih lama ya. Ya, maksudnya malam Jumat, malam Sabtu. Ya, malam Sabtu ya. Malam Sabtu nanti hakim atau ulil amr itu akan mengerahkan para ahli-ahlinya, orang-orang yang adil, orang yang baik agamanya, orang yang ngerti ilmu tentang ru'yat, melihat hilal. Hilal sudah tampak belum? Kalau belum tampak malam itu, maka bulan Sya'ban ini disempurnakan menjadi 30 hari. Kan itu ru'yatnya itu kan malam tanggal 30. Ya, malam tanggal 30. Nah, ketika malam tanggal 30 itu tidak kelihatan hilal, maka disempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi kalau malam tanggal 30 Sya'ban itu terlihat hilal, maka puasanya dilakukan besok hari, sehingga bulan Sya'bannya hanya 29 hari. Karena di dalam bilangan bulan Hijriah atau bulan Qamariyah itu hanya 2. Kalau enggak 29 ya 30 hari. Ini beda dengan bulan Masehi. Kalau Masehi kan ada 28, 29, 30, 31. Kalau bulan Qamariyah itu kalau enggak 29 30 hari. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya seseorang yang melihat ini, ya tentu orang yang melihat ini adalah orang yang agamanya baik, orang yang jujur, orang yang memang mereka punya kredibilitas untuk melihat hilal, sehingga dia bisa membedakan mana ini hilal, mana ini bintang, mana ini planet. Karena kalau orang nggak ngerti kan, seperti kita kan nggak ngerti. Barat sana itu kelihatan padang-padang. Iya apa ini? Apakah planet atau bintang atau bulan? Karena hilal itu bulan ya, bulan. Atau bulan yang paling muda itu namanya hilal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu. Kemudian kita kembali kepada orang yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah al-Islam, orang itu Islam. Orang itu Islam, sebagaimana ayat tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru Allah itu orang yang beriman.
Orang yang beriman itu ya orang Islam, orang yang mengimani Nabi Muhammad. Ya, orang yang mengimani Nabi Muhammad itu hanya orang Islam saja. Nah, ini syarat. Sehingga apa? Kalau ada orang yang belum masuk Islam kemudian dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah taklif, atau ada taklif, ada beban syariat, atau orangnya disebut sebagai mukallaf, ya. Orang mukallaf. Sehingga orang yang belum mukallaf seperti siapa? Seperti anak kecil atau orang yang gila, ya. Gilanya tidak dengan sengaja, itu tidak wajib berpuasa. Tapi kalau gilanya sengaja, dia minum obat misalnya supaya gila, maka dia tetap, ya, nanti kalau sembuh dia wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau gila, tahu-tahu gila, maka dia masuk bulan Ramadan, naudzubillah, ya. Naudzubillah, masuk bulan Ramadan gila, tahu-tahu gila. Maka ketika nanti dia sembuh, dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Kemudian anak kecil demikian juga. Anak kecil ketika sudah besar tidak perlu mengqadha puasa yang mereka tinggalkan waktu kecil karena mereka belum mukallaf. Nah, kenapa agama kita ini memberikan beban ibadah hanya kepada orang-orang mukallaf? Kenapa? Karena yang bisa niat itu hanya orang mukallaf. Ini karena pentingnya ini pelajaran penting ini. Kadang saya juga maksudnya apa ya? Kok harus orang mukallaf itu? Mukallaf itu beda dengan orang balik loh, ya. Ada orang yang balik tapi belum mukallaf, ya, kayak orang gila tadi. Itu kan hitungannya bukan mukallaf itu. Karena dia nggak punya kesadaran nih. Taklif, dia akalnya enggak ngerti dia bagaimana dia niat. Nah, ini jadi salah satu rukun dalam ibadah adalah niat, dan niat itu hanya bisa dilakukan oleh orang mukallaf. Lah, anak kecil enggak bisa dia. Niat enggak ngerti dia mau apa sholat. Makanya tadi saya lihat ada anak kecil kok gojek, wah, yo, namanya belum mukallaf. Ya, enggak bisa niat ya, belum bisa niat. Maka ya enggak berdosa dia. Enggak berdosa. Cuma kita hanya baiknya membiasakan anak-anak kita yang belum mukallaf untuk berpuasa, membiasakan dalam arti supaya nanti kalau sudah mukallaf mereka tidak kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah al-itaqah, atau punya kemampuan. Nah, kemampuan ini ada dua, kemampuan secara hissi, ya, mampu benar-benar, ya. Kemudian kemampuan secara syar'i, atau mampu dengan ukuran syariat. Kemampuan secara hissi itu apa? Yaitu orang yang sehat. Orang yang sehat. Orang yang tidak mampu secara hissi seperti orang yang sudah jompo, ya. Atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka ini tidak berkewajiban berpuasa karena tidak mampu, tidak punya itaqah namanya, tidak punya kemampuan secara hissi. Demikian juga mampu secara syar'i, yaitu siapa? Orang yang tidak mampu secara syar'i, yaitu orang yang haid dan nifas. Ini sebenarnya secara hissi orang haid dan nifas itu mampu, tapi secara syar'i dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang tidak mampu berpuasa secara syar'i. Ya. Maka tidak boleh seorang wanita haid dan nifas sebelum suci dia berpuasa. Maka ini dasarnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana keadaan seorang haid apakah dia, seorang wanita yang haid, apakah dia mengqadha puasa? Atau maaf, ya, kenapa seorang wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Nah, ini, ya, karena kita diperintahkan seperti itu, kata beliau. Ya, intinya seperti itu. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada wanita yang haid itu untuk tidak berpuasa dan tidak untuk salat. Sementara kalau sholatnya tidak perlu diqadha di lain hari, di lain waktu, tapi kalau puasa harus diqadha. Kenapa? Ya memang perintahnya demikian. Kemudian syarat yang berikut as-sihhatu, sehat. Ya. Maka orang yang sehat itu maka orang yang sakit itu tidak wajib berpuasa. Dalilnya
wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, Allah itu sayang sama kamu. Nah, demikian juga dalam Quran surat Al-Baqarah, wa man kana maridhon, siapa yang sakit, au ala safar, atau dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di hari yang lain. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sakit di sini dibagi menjadi 3 dalam mazhab Syafi'i. Ayyukrah lahus saum, makruh berpuasa. Pertama, orang yang sakit ini makruh berpuasa, yaitu kepada siapa? Idza tawahhama bisaum dararon, yaitu kalau disangka, persangkaan yang kuat, kalau dia berpuasa akan membahayakan kesehatannya. Tapi hanya prasangka saja. Prasangka, kalau orang sakit ini dia berpuasa, maka nanti akan membahayakan kesehatannya. Maka ini hukumnya puasanya apa? Makruh. Makruh saja. Tidak dosa. Kemudian yang kedua, haram berpuasa. Haram berpuasa. Kepada siapa? Kepada orang yang sakit jika yakin, tahakkuk, yakin kalau dia berpuasa akan membahayakan kesehatannya. Ini hukumnya haram jelas. Kalau pertama tadi apa? Hanya prasangka kuat saja. Kalau berpuasa nanti makin lama sembuhnya atau makin menurun kesehatannya, prasangka saja. Ada dokter yang mengatakan nggak apa-apa, ada yang mengatakan ada dokter yang mengatakan jangan. Nah, ini ikhtilafu baina dokter. Ya, perbedaan pendapat para dokter. Nah, seperti ini makruh, berpuasanya masuk. Makruh. Kemudian yang kedua, orang yang sakit dan yakin kalau puasa mesti mengganggu kesehatannya, makin lama sembuhnya atau mungkin malah menjadikan dia meninggal dunia, udah dinasihati oleh dokter demikian, maka haram berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang wajib berpuasa, orang sakit tapi wajib berpuasa, yaitu apa? Yaitu jika yakin dengan puasa itu tidak mengganggu kesehatannya. Ya, sakit gigi, sakit panu, sakit hati, sakit-sakit yang ya kalau kita puasa itu tidak mengganggu kesehatan kita, maka kita wajib tetap berpuasa. Jangan nanti kemudian ya hanya kesandung. Kenapa Pak kesandung? Enggak puasa? Ya kan katanya di dalam Al-Quran kan sakit. In kuntum maradha, kalau kamu sakit. Nah, sakit yang seperti apa dulu? Ya. Tapi sakit hati itu lebih sakit daripada sakit gigi, Pak. Ya, ini sakit dalam pengertian fikih, yaitu sakit yang membahayakan nyawa, yang membahayakan kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sakit dibagi menjadi 3. Jadi jangan sedikit-sedikit kemudian membatalkan puasa gara-gara sakit. Nah, di dalam hal ini juga dijelaskan oleh pensyarah, kaitan manusia itu mengqadha puasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak wajib mengqadha puasa dan mengqadha salat. Ada manusia yang tidak wajib mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Siapa? Anak kecil, maaf ya. Anak kecil, pertama anak kecil, sobi. Yang kedua kafir asli. Kafir asli itu bukan kafir murtadan. Ya. Jadi dia orang kafir kemudian masuk Islam. Dia mengqadha salatnya enggak. Dia mengqadha puasa Ramadannya enggak. Anak kecil ketika sudah dewasa juga demikian. Wal majnun, ya. Dan orang yang gila. Orang yang gila tapi tadi gilanya tidak sengaja. Tapi kalau gila dibikin sengaja, dia minum narkoba misalnya, makan narkoba, menghirup narkoba terus gila, maka ketika nanti dia sadar, dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Maka Bapak Ibu ini unik ya dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang kafir yang murtad dia, sebelumnya muslim, kemudian dia kafir. Kemudian setelah kafir, dia tobat, masuk Islam lagi. Maka selama dia kafir,
dia meninggalkan sholatnya, dia meninggalkan puasanya, kalau dia balik ke Islam, dalam mazhab Syafi'i, dia wajib mengqadha semuanya. Nah itu ya, wajib mengqadha puasa dan sholat yang dia tinggalkan. Jadi jangan mengambil kesempatan, wah aku tak leren dhisik le poso, tak kafir dhisik. Wah, astagfirullahaladzim ya. Misalnya seperti itu, kan ra ono qadhae, Pak. Ya ndak. Kalau kita sengaja kafir dalam hal seperti ini, terus nanti balik ke Islam, kita mengqadha sholat dan puasa kita. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, yajibu qadha'uhuma, wajib mengqadha puasa dan sholat. Siapa? Orang murtad, orang yang murtad dan dia mau masuk Islam lagi. Wal majnun, orang yang gila. Sakaron, orang yang mabuk. Kemudian orang yang pingsan. Muta'addun, yang sengaja. Edan sengaja. Poyono ya. Ya mungkin ada. Ya, tak ngedan dhisik. Nah, itu. Kan ora wajib sholat, ora wajib poso. Ndak, kalau dia sengaja minum obat atau minum apa supaya dia mabuk. Jadi mau masuk bulan Ramadan dia langsung minum narkoba misalnya. Mabuk dia. Kan ora wajib, Mas. Nah, jenengan sengaja. Sengaja nanti tetap mengqadha. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu wajib qadha puasa tapi tidak wajib qadha salat. Siapa itu? Nah, ibu-ibu Pak sudah hafal. Yaitu wanita yang haid atau wanita yang haid dan wanita nifas tentunya, ya. Ini jadi ada 3 manusia hukum manusia yang mengqadha itu tadi. Pertama, apa tadi? Pertama itu tidak wajib qadha salat dan puasa seperti anak kecil dan orang kafir yang memang asli kafir. Yang kedua, wajib mengqadha salat dan puasa yaitu orang murtad masuk Islam lagi, orang gila, orang mabuk tapi sengaja. Kemudian yang ketiga, tidak wajib mengqadha puasa wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha salat. Siapa ini? Seorang wanita yang haid dan nifas. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini disebutkan tadi syarat-syarat puasa, syarat-syarat orang yang wajib puasa. Kemudian arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Rukun puasa kalau dalam risalah jamiah itu ada 2, ya. Tapi kalau dalam Al-Yaqut An-Nafis ini 3. Tapi sebenarnya itu hanya perincian dari 2 saja. Rukun puasa pertama niat, yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa, dan yang ketiga orang yang berpuasa itu disebutkan dia masuk rukun. Orang yang berpuasa itu. Ini kalau dalam Yaqut, ini bedanya risalah jamiah dengan Yaqut, tapi sama-sama mazhab Syafi'i. Ini hanya perincian saja. Yaitu ketambahan orang yang berpuasa. Nah, pertama, rukun puasa. Jenengan harus tahu karena apa? Kalau kita tidak melakukan rukun ini maka tidak sahlah puasa kita. Pertama, niat, an-niyatu. Niat itu apa? Qasdus syai'i muqtarinun bi fi'lihi, yaitu memaksudkan sesuatu terkait dengan perbuatan tersebut. Tapi kalau di dalam puasa niatnya berbeda. Niat dalam berpuasa tidak harus langsung berhubungan, nyambung dengan puasa. Kalau sholat niatnya harus nyambung. Pas mau takbiratul ihram niat. Niat langsung takbir, enggak boleh ada jeda, enggak boleh ada jarak antara niat dengan takbir. Itu kalau dalam sholat. Tapi kalau dalam puasa niat boleh tidak langsung saat mulai berpuasa. Khususnya di dalam niat puasa yang wajib. Puasa yang wajib atau puasa Ramadan itu ada syarat. Yang pertama niatnya at-tabyid kullu yaumin. Tabyid itu menginapkan niat di malam hari. Diinapkan. Artinya kemarin sudah kita jelaskan juga bedanya niat puasa wajib dengan puasa sunnah. Apa kalau ingat? Kalau puasa wajib itu harus sebelum subuh niatnya. Kalau puasa sunnah itu boleh pagi hari, bahkan boleh sebelum zuhur. Ya, ini kalau puasa sunnah. Dalilnya kalau puasa sunnah, satu waktu Rasulullah pagi-pagi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, adakah makanan
Maka beliau mengatakan kita tidak punya makanan sedikit pun wahai Rasul. Kemudian beliau mengatakan kalau begitu saya berpuasa. Nah, itu pada pagi hari. Jadi jenengan dari subuh sampai jam 7, jam 8 enggak makan, enggak minum, enggak hubungan badan, enggak keluar mani. Kemudian belum makan, belum minum, kemudian jam 8 mau makan, enggak ada makanan, terus jenengan niat puasa, boleh enggak? Boleh, tapi dalam puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Bahkan sampai jam 11 siang, jenengan enggak ada niatan puasa, tapi juga tidak makan, tidak ada minum. Maka jam 11 siang itu terus jenengan lanjut puasa boleh. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, hati-hati. Niat harus sebelum subuh. Niat harus sebelum. Enggak boleh kita dari ba'da isya enggak ada niatan mau berpuasa, terus tidur, kemudian sampai pagi, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh baru kemudian sadar, oh iya ya, iki poso saiki awake dhewe iki. Ya. Oh, aku tak poso lah melu kancane. Nah, ini enggak sah. Enggak sah. Dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yujmi' as-siyam qoblal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak niat puasa sebelum subuh, nah ini. Siapa yang tidak ada niat puasa sebelum subuh, fala siyama lahu, dianggap puasa dia. Nah, niat itu bagaimana? Niatnya itu adalah di dalam hati, amalan hati. Tapi dalam 4 mazhab melafadzkan niat itu boleh. Tapi kalau saya milihnya niat di dalam hati saja. Yaitu kita mau puasa Ramadan yang hukumnya wajib lillahi ta'ala. Itu intinya gitu. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab bebas. Ya, jadi harus diinapkan ya Bapak Ibu, niatnya boleh ba'da isya, boleh ba'da tarawih, boleh malam hari jalan tahajud. Itu jenengan intinya punya kerentek, punya niatan sesuk aku poso. Hukum sing poso hukumnya wajib, ngoten. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian watarkul mufattirat. Setelah niat, rukun yang kedua adalah meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Ini Bapak Ibu ada yang menarik di sini saya sampaikan. Kalau ada seorang yang bangun subuh, kemudian dia belum niat puasa. Ini tentu puasa sunnah ya. Dia bangun subuh, sholat subuh, kemudian dia belum niat puasa, kemudian dia berkumur. Dan kumurnya itu tidak berlebihan. Sehingga ada air yang masuk ke lubang tubuhnya atau kerongkongannya mungkin ya. Tanpa sengaja ya. Kemudian dia niat berpuasa, tatawwu, puasa sunnah, maka puasanya sah. Demikian juga segala apa yang tidak membatalkan puasa, seperti makan dan minum dipaksa, makan dan minum dipaksa, ya ini kan tidak membatalkan puasa. Misalnya ba'da subuh kita dipaksa makan atau dipaksa minum, padahal kita tidak mau, tapi dipaksa. Kalau nggak makan tak bunuh kamu, misalnya gitu kan. Kemudian kita makan, setelah makan pagi kemudian kita niat puasa pagi, puasa sunnah ya, niat puasa sunnah, maka kata Imam An-Nawawi puasanya sah. Sampai Imam Nawawi mengatakan dalam masalah ini, wahada mas'alatun nafisatun, ini masalah yang sangat pelik, yang sangat dalam. Waqad talabtuha, dan aku sudah mencari-cari hukumnya sinin, tahunan. Masya Allah. Sinin tahunan. Beliau sampai mau memfatwakan ini, kalau ada orang ba'da subuh dipaksa makan, atau ada orang yang ba'da subuh dia tidak sengaja menelan air ketika pas kumur, kemudian setelah itu jam 6, jam 7 dia niat puasa sunnah, apakah boleh seperti itu? Maka beliau mengatakan boleh. Dan ini sudah dipelajari oleh Imam An-Nawawi tahunan, dan kita sudah dapat ilmu ekstranya langsung, instan untuk Imam Nawawi dalam membuka masalah-masalah seperti ini, ribuan hadis, ribuan kitab mungkin beliau buka-buka sehingga bisa memfatwa seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada 11 pembatal puasa, dan ini hendaknya kita jauhi.
supaya puasa kita sah, dan ini akan kita terangkan di belakang. Wasaim, kemudian rukun yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu. Kemudian syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa, jadi puasa seseorang itu dianggap sah, diterima oleh Allah, itu ada arba'atun, ada 4. Yang pertama Islam, ya, karena ibadah tidak diterima dari orang kafir. Kemudian yang kedua berakal, maka pernikahan yang pernikahan itu termasuk ibadah. Maka kalau ada orang kafir menikahi seorang muslimah sah tidak? Enggak sah. Karena ini perkara ibadah. Ya, ibadah ini kita sampaikan ini yang viral di luar sana ya. Oh, ini kan masalah bukan muamalat, ini ibadah. Ini salah satu syarat sahnya suatu ibadah itu adalah seorang muslim atau muslimah. Maka kalau ada orang menikahi seorang muslimah, maka tidak sah pernikahan itu karena dia seperti orang yang beribadah. Ya, dia harus masuk Islam dulu kalau mau menikahi seorang wanita yang muslimah. Gumunku itu ya, begitu ratusan juta orang muslim, ganteng-ganteng, lanang-lanang ya. Kok ya harus digulai, malah gulai wong kafir itu. Yang muslim banyak sekali, masya Allah, jomblo-jomblo fisabilillah. Kenapa kok cari malah orang kafir? Arba'atun. Ada 4, al-islamu. Demikian juga ya dalam mazhab Syafi'i, seorang laki-laki muslim menikahi wanita kitabiah atau non muslim, itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Meskipun dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kecuali dia keturunan Bani Israel. Itu sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 itu. Kalau dia asli keturunan Bani Israel boleh. Tapi di Indonesia tidak ada. Bani apa di sini? Ya. Bani yang lain ya. Nah, ini jadi tidak boleh kita kemudian menikahi ya, mas-mas ya, enggak boleh menikahi orang Yahudi, orang Nasrani, mentang-mentang ya, ayu-ayu ya. Banyak wanita muslimah yang baik. Nah, ini syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal. Berakal artinya dia akalnya sehat. Kemudian bersih dari haid dan nifas. Ya, artinya seorang wanita kalau masih dalam keadaan haid atau dia puasa kemudian datang bulan, maka puasanya harus dia hentikan. Kemudian yang berikutnya adalah ngerti ya waktu itu boleh untuk berpuasa. Ngerti waktu itu boleh untuk berpuasa. Emangnya ada waktu yang tidak boleh berpuasa? Ada. Pertama, hari Idul Fitri dari Idul Adha itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Haram. Kemudian yang kedua, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah. Ini tidak boleh berpuasa. Dalilnya, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Demikian yang disebutkan Rasul. Kemudian ada hari syak. Hari syak. Apa itu hari syak? Hari yang meragukan. Bila sababin, karena tanpa sebab tertentu, seseorang tidak boleh berpuasa. Yaitu hari ke-30 Sya'ban. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i. Yaumus Syak itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban jika pada malamnya sudah diru'yat hilal dan tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang melihatnya. Jadi malam tanggal 30 Sya'ban ru'yat hilal. Terus orang-orang pada tidak melihat hilal. Enggak ada hilalnya. Ya. Entah itu karena ketutup mendung atau memang benar-benar enggak ada hilal. Karena bisa jadi ada hilal, tapi fa'in ghumma alaikum kata Rasul, kalau ketutup mendung ya, maka sempurnakan 30. Maka besok harinya enggak boleh berpuasa. Itu namanya yaumus syakki atau hari yang meragukan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi besok kalau ibu-ibu misalnya Kamis besok mau berpuasa masih boleh ya. Kalau biasa puasa Senin Kamis, sebelumnya puasa biasa ya kalau sudah biasa. Tapi kalau tidak terbiasa maka enggak boleh. Kalau sebelumnya biasa Senin Kamis, besok Kamis masih boleh berpuasa. Ya. Kemudian juga yang tidak boleh berpuasa adalah di nisful akhir, hari-hari akhir dari bulan Sya'ban. Jika sebelumnya tidak biasa puasa sunnah.
Jadi kalau sebelumnya jangan tidak biasa puasa Senin Kemis, tidak puasa Daud gitu kan. Masuk 15 Sya'ban ke akhir ini hari-hari ini, maka jangan nggak boleh Senin tadi ini nggak boleh puasa, Kemis besok nggak boleh puasa. Kalau kemarin-kemarin nggak biasa puasa Senin Kemis. Jadi nyerak-nyerak puasa Ramadan kemudian langsung puasa nggak boleh. Baik Bapak Ibu, kemudian ini ngerti bahwa itu waktu yang boleh puasa. Tentu maksudnya puasa sunnah ya. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini banyak. Pertama, menyegerakan berbuka. Tentu dengan batasan kalau sudah benar-benar tenggelamnya matahari. Jadi boleh berbuka itu kalau sudah tenggelam matahari meskipun belum terdengar azan. Muadzannya telat atau muadzinnya lagi buka. Jadi ada beberapa muadzin buka dhisik agak adzan. Boleh enggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Selama dia sudah tahu itu sudah tenggelam matahari. Kemudian mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu maksudnya bukan mepet ke adzan subuh loh, jangan salah pengertian. Yaitu apa? Yaitu ada jarak nih, ada hadisnya. Ada hadisnya. Tasaharna, kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami sholat subuh bersama beliau. Kemudian ditanya orang ini, kam kana qadru ma bainahuma, jarak antara selesai sahurnya kalian dengan Rasulullah dengan sholat itu berapa? Beliau mengatakan khamsina ayatan, 50 ayat itu. Makanya jangan suudzon dengan jadwal imsak. Sidik-sidik ngomong bid'ah. Jadi itu mungkin ya orang membuat jadwal imsak itu loh, imsak ya saya kira 5 atau 10 menit sebelum sahur itu untuk ihtiyati, untuk kehati-hatian ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu berhentinya sahur itu jarak sekitar 50 ayat 50 ayat, jadi nggak mepet. Allahu Akbar, ini bukan sunnah ya. Jadi mengakhirkan sahur itu tidak terlalu mepet tapi juga tidak terlalu malam, jam 3 sahur, jam 2 sahur. Orang-orang Arab itu ya Allah. Orang Arab itu kalau sahur Pak, jadi pada sholat tarawih langsung mangan sahur jam 1, jam 2 karena tarawih itu jam 12 selesai. Jam 1 sahur, baru itu turu. Baru itu sholat subuh itu rata-rata seperti itu kayak gitu. Nah, ini yang kurang benar ya. Saya selesaikan, mohon maaf Pak. Kemudian yang berikutnya kita berbuka ya, sunnahnya juga berbuka dengan kurma. Ya, beli sekarang kurma ya Bapak Ibu, tamar kurma. Kurma, berbuka dengan kurma. Kalau nggak ada baru dengan air. Jangan air dulu baru kurma. Kurma dulu baru setelah itu air, kolak, gorengan. Ya, jadi pertama kurma dulu. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ini juga sunnah puasa dan banyak bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu setiap malam bulan Ramadan selalu bersama dengan malaikat Jibril, selalu ketemu malaikat Jibril dan beliau setoran hafalan Quran dengan malaikat Jibril. Ya toh. Jadi jangan hafal qul huwallah ya setorke qul huwallah terus. Jadi kita disunahkan banyak menyetorkan bacaan Al-Qur'an kepada orang lain sebagai bentuk menyontoh apa yang dilakukan Rasul, dan banyak bersedekah. Sedekah yang terbaik adalah sedekah memberi buka puasa pada orang yang berpuasa. Ternyata masih banyak yang belum bisa kita bahas Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya yang sedikit ini dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dengan masuknya bulan Ramadan dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di bulan Syawal insyaallah. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.